Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya Lira di channel YouTube Lira BK Sahara. Baiklah sahabat, kali ini kita akan membahas tentang format kegiatan bimbingan dan konseling. Format kegiatan bimbingan dan konseling ada 6 macam. Yang pertama, format klasikal. Bimbingan klasikal dapat diartikan sebagai suatu layanan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing di dalam kelas. Dalam kegiatan ini, pembimbing menyampaikan berbagai materi bimbingan melalui berbagai pendekatan dan teknik yang dimaksudkan untuk membelajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menggunakannya untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir. Atas dasar inilah, maka bimbingan klasikal juga didefinisikan sebagai pembelajaran tentang perkembangan secara terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk membantu siswa mencapai kompetensi perkembangan yang diharapkan sesuai dengan taraf perkembangan yang dialaminya. Karena sifatnya yang terstruktur dan sistematis, maka kegiatan bimbingan dapat dan seterusnya berisikan materi kegiatan yang telah diprogramkan terlebih dahulu secara jelas, baik, dan dalam bentuk program yang besar ataupun program yang kecil. Format yang kedua adalah format kelompok. Format kegiatan kelompok adalah suatu kegiatan bimbingan dan konseling. Format kegiatan kelompok adalah suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok. Misalnya, seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui format kelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok yang bertujuan untuk melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, dan mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Baiklah sahabat, kita masuk kepada format bimbingan dan konseling yang selanjutnya, yaitu format individual. Format kegiatan individual adalah suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan, di mana seorang konselor menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Hal ini dikarenakan dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi agar klien tersebut bisa mandiri. Format layanan ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan yang mana seorang klien untuk menyelesaikan masalahnya diperlukan dengan cara bertatap muka antara konselor dan klien. Oleh sebab itu, disinilah perlu adanya pemahaman konselor tentang pemahaman individu kliennya, yang mana pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit sekali bagi seorang pembimbing untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Format kegiatan BK selanjutnya adalah format lapangan. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Misalnya, seorang konselor itu
harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi klien. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan supaya permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan dan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktek luar lapangan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, format jarak jauh. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat. Salah satu layanan format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling sebagai alat komunikasi antara konselor dan konseli adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video, sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Pada prinsipnya, kita hidup di dunia yang selalu berkembang. Istilah telepon tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan, benda tersebut sudah menjamur ke pelosok-pelosok negeri sebagai alat komunikasi canggih jarak jauh. Telepon juga merupakan pelayanan komunikasi yang sangat bagus dalam aspek pelayanan bimbingan dan konseling, yang merupakan suatu cara inovatif dalam mendukung suatu kegiatan layanan jarak jauh. Format kegiatan BK selanjutnya adalah format kolaboratif. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik. Baiklah sahabat, itulah tadi pembahasan tentang format kegiatan bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.